Halo mahasiswa semuanya, selamat datang di video pembelajaran bioteknologi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang vektor. Vektor merupakan suatu elemen penting yang digunakan pada saat cloning gen. Kalau kita lihat di sini, ini adalah vektor cloning. Vektor cloning akan dipotong terlebih dahulu oleh enzim restriksi atau restriksi endonuklease, kemudian ditempelkan dengan fragmen DNA oleh enzim ligase sehingga terbentuk molekul rDNA atau molekul rekombinan DNA. Kemudian, mengapa perlu vektor? Kalau saya tunjukkan ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ini adalah gen X, kemudian vektor dianggap sebagai kendaraan yang akan mengantarkan ke sel inang atau sel host. Jadi, pertama-tama gen X dimasukkan dulu ke dalam vektor, kemudian bersama-sama akan masuk ke dalam sel inang, di mana sel inang ini juga sering disebut sebagai pabrik yang akan memproduksi molekul DNA rekombinan. Untuk vektor sendiri, jenisnya ada berbagai macam, dan pada video berikutnya saya akan membahas tentang plasmid. Vektor memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah harus memiliki replikon atau daerah yang disebut origin of replication, di mana urutan basa nukleotida yang ada pada daerah ini bertugas untuk melakukan replikasi dari keseluruhan plasmid di dalam sel inang. Karakteristik yang kedua adalah vektor harus memiliki marker gen, di mana gen marker ini salah satu contohnya adalah gen yang resisten terhadap antibiotik. Fungsinya yaitu untuk proses seleksi. Jadi untuk membedakan antara sel inang yang berhasil ditransformasi dengan yang tidak berhasil ditransformasi. Kemudian, karakteristik yang ketiga adalah harus memiliki daerah yang dapat dipotong oleh enzim restriksi. Dan karakteristik yang keempat, vektor khusus untuk vektor yang bertugas untuk ekspresi itu harus memiliki beberapa elemen tambahan, contohnya adalah promotor, kemudian terminator, dan lain-lain. Jadi vektor itu ada dua jenis sebenarnya, yaitu yang digunakan untuk cloning atau cloning vektor dan digunakan untuk ekspresi gen. Kalau kita lihat perbedaannya, sebenarnya ada pada komponen penyusunnya, di mana expression vector itu lebih kompleks dibandingkan dengan cloning vector. Mengapa? Karena memang komponen-komponen penyusun dari expression vector itu harus dapat mendukung fungsinya untuk mengekspresikan gen atau memproduksi protein. Untuk dapat memahami lebih mendalam terkait dengan materi kali ini, silakan dibaca di buku Introduction to Plant Biotechnology halaman 226. Demikian video pembelajaran kali ini, terima kasih sudah menyimak.